Apa hukum bertawassul dengan para nabi dan orang-orang saleh, dan bagaimana pendapat para ulama tentang demikian itu? Tawassul artinya berperantara kepada Allah, kada langsung. Kita jadikan nabi atau orang saleh sebagai perantara kita kepada Allah. Apakah itu boleh? Dan bagaimana pendapat para ulama tentang demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. At-tawassul ma hukmu at-tawassuli bil anbiya was salihin wa ma hiya aqwalul ulama fi dzalik. Apa hukum bertawassul dengan para nabi dan orang-orang saleh, dan bagaimana pendapat para ulama tentang demikian itu? Tawassul artinya berperantara kepada Allah, kada langsung. Kita jadikan nabi atau orang saleh sebagai perantara kita kepada Allah. Apakah itu boleh? Dan bagaimana pendapat para ulama tentang demikian? I'lam anna alladhi na'taqiduhu wa nadinu Allah bihi ma'ashira ahli sunnah anna bainal asbab wa musabbabatiha mulazamatun adiyah. Ketahuilah bahwa yang kita i'tikadkan akan dia dan kita beragama terhadap agama Allah dengan demikian itu, wahai orang-orang pengikut ahli sunnah, bahwa antara sebab-sebab dan musabbab itu ada kelaziman adiyah, ada kelaziman secara adat. Artinya maksudnya annallaha jalla wa ala yakhluqut ta'sirat bil asya inda husuli asbabiha, bahwa Allah azza wa jalla menciptakan, akan memberi bekas pada segala sesuatu ketika hasil sebab-sebab sesuatu itu. Nah, itu yang sudah kita i'tikadkan, yang sudah kita yakini dalam agama kita, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu itu ketika sesuatu itu bertemu dengan sebabnya. Sesuatu itu berjumpa dengan sebab, maka disitulah Allah ciptakan sesuatu. Fayakhluqul ihraka inda mulamasatin nar lil mahruq. Allah menciptakan membakar ketika bersentuhnya api bagi yang dibakar. Ketika api menyentuh kayu, di saat itulah Allah menciptakan membakar, sehingga secara kasat mata api yang membakar, padahal Allah yang menciptakan membakar itu ketika api bersentuh dengan yang dibakarnya.
Wa yakhluqul qat'a inda mulamasatis sikin lil maqtu', dan Allah menciptakan memotong ketika bersentuhan pisau bagi yang dipotong. Ketika pisau itu menyentuh benda yang dipotongnya, disitulah Allah menciptakan memotong. Secara kasat mata pisau yang memotong, padahal Allah yang menciptakan memotong itu ketika pisau bertemu dengan yang dipotongnya. Wa yakhluqu syifa' inda tanawulil marid ad-dawa, Allah ciptakan kesembuhan ketika mengambilnya, minumnya, memakannya orang sakit bagi obat. Ketika orang sakit itu minum obat, Allah ciptakan di situ kesembuhan. Maka sekilas obat yang menyembuhkan, padahal obat itu ketika bertemu orang sakit, disitulah Allah menciptakan kesembuhan. Nah, yang demikian itu mulazamah adiyah, kepastian secara adat, kepastian secara adat. Wa hakadza fi kullil umur, seperti inilah pada tiap-tiap perkara. Faman i'taqada hadzal mazhab bahwal mu'minul muhaqqiqu li imani, siapa yang mengiktikadkan, meyakini ini mazhab, maka dia beriman yang memantapkan bagi imannya. Fatawassul bi ahbabillah minal anbiya wal awliya min hadzal qabil, berperantara dengan kekasih-kekasih Allah dari nabi, para aulia, dari ini jalan. Sama seperti pisau dengan yang dipotong, seperti api dengan yang dibakar. Ketika ada api, ada yang dibakar, bertemu, Allah ciptakan membakar. Demikian tawassul. Tawassul demikian. Ketika kita bertawassul dengan para nabi atau orang saleh, disitulah Allah menciptakan ijabah, mengabulkan apa yang kita minta. Nattakhiduhum, kita jadikan itu para nabi, para aulia, para orang saleh, wasaila, perantara-perantara, wa asbaban adiyah, sebab-sebab adat bainana, antara kita, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah, fi qada'il hawaij, pada mengabulkan hajat-hajat kita, wa husulil matalib, dan hasilnya yang kita cari, hasil yang kita tuntut. Liqurbihim, karena dekatnya mereka itu min Allah Ta'ala, dari Allah. Wa bijahatihim, dan karena pangkat mereka ladaihi, di sisi Allah. Wa mahabbatihi lahum, dan karena cintanya Allah bagi mereka. Wa mahabbatihim lahu, cintanya mereka bagi Allah. Min ghairi an na'taqida, dari tiada kita mengitikadkan, anna lahum, bahwa bagi para nabi, para wali, para orang saleh, taksiran, memberi bekas, bisyai'in minal asya, pada sesuatu dari sesuatu itu. Wa inna ma yutabarraku bihim, hanya saja diambil barakah dengan mereka. Wa yustagasu, ditolong, dimintai tolong, bimaqamihim, dengan kedudukan mereka. Likaunihim, karena mereka itu ahbab Allah, kekasih-kekasih Allah. Bahwa yujibu du'ahum, Allah mengabulkan doa mereka. Wa yakbalu syafa'atahum, dan menerima syafaat mereka. Nah, jadi banyak cara bertawassul kepada Allah melalui nabi dan aulia, orang saleh. Bisa dengan cara, misalnya kita datang atau kita hubungi orang saleh, kita mohon, doakan kepada Allah agar segala hajatku dikabulkan. Nah, itu tawassul ngarannya. Kadang kita langsung minta kepada Allah. Kita bisa langsung kepada Allah, ya Allah, kabulkan hajat hamba, bisa. Tapi bisa pula dengan berperantara. Kita hubungi orang saleh, kita minta orang saleh itu untuk berdoa kepada Allah, misalkan kita bertawassul pada orang saleh.
Kenapa kita demikian? Kita menganggap orang saleh ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang cinta dan dicintai oleh Allah, orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Nah, kita minta mereka mendoakan kita kepada Allah. Nah, itu contoh tawasul. Ada lagi contoh tawasul, kita kadang menghubungi orang saleh karena orangnya sudah wafat misalnya. Lalu kita tawasulkan kepada Allah cinta kita kepada mereka. Cinta kita kepada mereka, husnuzan kita kepada mereka, kita tawasulkan. Kita husnuzan, kita berprasangka arwah Fulan bin Fulan itu orang saleh, orang wali. Ya Allah, dengan kedudukan Fulan bin Fulan itu di sisi Engkau, maka hamba minta kepada Engkau, ya Allah, kabulkan doa hamba. Nah, ini tawasul juga. Ya Allah, dengan kemuliaan Fulan bin Fulan di sisi Engkau, kabulkan doa hamba, kabulkan hajat hamba, ampuni dosa-dosa hamba. Nah, ini tawasul juga ngarannya. Jadi kita kada bisa bertamu lagi dengan orang saleh itu karena sudah wafat. Lalu kita kepada Allah kita sebut nama mereka karena sangkaan kita yang baik, mereka itu punya kedudukan di sisi Allah. Allah pandang mereka. Ya Allah, dengan berkat kekasih Engkau Fulan bin Fulan, kabulkan hajat hamba ya Allah. Tawasul dengan orang saleh. Amunnya kada bertawasul boleh juga langsung, ya Allah kabulkan hajat hamba, boleh juga. Bertawasul pun boleh juga. Nah, yang ketiga, cara tawasul juga langsung kita panggil orang saleh atau nabi, pada orangnya gaib di hadapan kita, orangnya kada ada di hadapan kita, baik di tempat yang berjauhan atau orangnya sudah wafat. Kita panggil mereka, wahai Fulan, tolong kami, wahai Fulan, kabulkan hajat kami. Nah, itu boleh juga. Cuma yang ketiga ini harus mengerti kita. Jangan kita anggap Fulan itu yang kita panggil. Wahai Fulan, wahai wali si Fulan, tolong kami. Itu ada kalimat-kalimat yang ditinggal. Asal katanya, ya Allah, dengan berkat Fulan, tolong kami. Cuma disingkat, wahai Fulan, tolong kami. Padahal maksudnya, ya Allah, dengan sebab Fulan kekasih Engkau, tolong kami. Jadi kita memanggil Fulan itu bukan memanggil yang sudah mati. Kita memanggil Allah, cuma disingkat kata-katanya. Di majas mursal ada yang dibuang-buang kalimatnya. Jadi orang-orang yang memanggil, wahai Syekh Fulan bin Fulan, tolong biniku nak beranak misalnya, itu harus paham. Yang dipanggil itu, ya Allah, dengan kemuliaan Fulan di sisi Engkau, mudahkan biniku beranak. Maka itu maksudnya. Jangan sampai meyakini bahwa yang dipanggilnya Fulan itu salah. Nah, jadi untuk yang ketiga ini perlu hati-hati. Yang bertawasul dengan cara yang ketiga. Cara pertama, kita datangi tuan gurunya, orang salihnya, tolong doakan ulun, itu sudah nyaman aja. Atau ya Allah, dengan kemuliaan Fulan bin Fulan di sisi Engkau, kabulkan hajat hamba, itu nyaman. Dan membahayakan. Nah, yang ketiga ini bisa membahayakan karena memanggil orangnya, wahai Syekh Fulan, tolong hamba kesusahan. Nah, ini mesti tahu bahwa maksud ucapan itu, ya Allah, dengan kemuliaan Fulan bin Fulan, tolong kami. Nah, jadi ada yang dibuang kalimat di situ. Tentu biasa dalam bahasa dibuang-buang kalimat itu. Di Quran seringkali Allah berfirman, pas alil qaryah atau pas alul qaryah. Ya Tuhan, tanyakan kepada kampung. Misalnya kampung menjawab,
Bisa. Maksudnya apa? Tanyakan kepada penduduk kampung. Nah, itu biasa dibuang-buang macam itu kalimat, dipersingkat. Jadi tawasul memanggil orang saleh itu pun yang sudah wafat orangnya atau masih hidup tapi jauh tempat tinggalnya, itu ada kalimat yang dibuang. Wahai fulan, artinya wahai Allah, dengan kemuliaan fulan kabulkan hajat kami. Nah, kenapa kita minta kepada orang saleh mendoakan kita? Kenapa kita bertawasul dengan orang saleh dalam hubungan kita kepada Allah? Karena kita menganggap mereka itu punya kedudukan. Mereka dimuliakan Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Wa fil haditsil qudsi 'anillahi tabarak wa ta'ala qala wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa in ista'adzani la'u'idzanna. Nah, ini hadis kudusi. Allah berfirman, ujar Tuhan, amalan hambaku yang paling aku suka. Nah, ini amalan hambaku yang paling aku suka itu adalah menunaikan kewajiban. Menunaikan kewajiban. Itu yang paling Allah suka kepada kita. Allah paling suka kepada amal kita di saat kita mengamalkan kewajiban kita. Itu yang paling Allah sukai. Kemudian setelah dia menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, ujar Tuhan, lalu dia memperbanyak ibadah sunnah. Nah, itu hadisnya. Lalu dia memperbanyak ibadah sunnah. Karena habis sudah selesai, yang wajib sudah selesai, dia perbanyak ibadah sunnah. Akhirnya ujar Tuhan, aku cinta kepada dia. Nah, akhirnya aku cinta kepada dia. Karena ibadah fardu sudah selesai, diperbanyak dengan ibadah-ibadah sunat, sehingga aku cinta kepada dia, ujar Tuhan. Nah, bila aku cinta kepada dia, ujar Tuhan, jadilah aku pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Nah, jadilah aku pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Jadi pendengaran orang yang dicintai Allah itu beda dengan pendengaran kita biasa. Beda. Ini mendengar apapun jadi kebaikan dengannya. Dia bisa mendengar apa yang kita kadang mendengar. Kenapa? Karena pendengaran dia itu adalah pendengaran Allah. Dia bisa mendengar pohon bicara. Kita kan mendengar. Nabi Sulaiman tuh berjalan. Di tengah jalan tuh ada sekelumur samud. Samud tuh bicara dengan kawan-kawannya. Di samud, hai kawan-kawan, kasih kita berjauh. Ini Nabi Sulaiman pajang liwat, kita matian gini dijajaknya. Nah, Sulaiman mendengar. Samud tuh berkata-kata. Karena Sulaiman ini orang yang dicintai Allah, pendengaran Nabi Sulaiman itu ada pendengaran Allah. Beda dengan pendengaran kita. Pohon, daun-daun bicara. Ujar daun, wahai fulan, aku adalah obat sakit gigi. Kita kan mendengar, tapi sidin mendengar. Daun itu bersuara. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu, ujar Tuhan, akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Apalagi wa basarahu alladhi yubsiru bih, akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Penglihatan orang-orang yang dicintai Allah itu selalu baik. Apapun yang dipandangnya selalu kebaikan. Dan dia bisa memandang, melihat apa yang kita kadang bisa melihat. Dia bisa melihat apa yang kita kadang melihat. Karena dia dicintai Allah. Orang yang aku cintai, jar Tuhan, pendengarannya pendengaranku,
Penglihatannya penglihatanku. Nah, dia melihat di sini banyak manusia-manusia. Di kita mana orangnya? Kita kan melihat, tapi inya melihat. Itu bedanya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dia meraba dengan tangan itu. Bila aku cinta kepada hambaku itu, ujar Tuhan, tangannya itu tanganku. Nah, jadi apa yang dia raba itu lain. Apa yang dia pegang itu lain dengan apa yang kita pegang. Nah, dia megang daun bisa jadi duit, megang batu bisa jadi emas. Ini orang yang pegangannya pegangan Allah. Aku jadikan tangannya itu, ya Tuhan, tanganku. Jadilah aku tangannya yang dia meraba dengannya. Ada orang garing, dijapainya kepala, dingin, tenang. Tapi lain tangannya, ini tangan orang yang dicintai Allah. Kita japai tangan orang garing, tangan kita bisa bebangan, bisa berpanas, bisa kada nyaman hatinya. Tapi kalau orang dicintai Allah, dia sentuh, dia pegang orang sakit, hatinya tenang, nyaman. Nah, karena tangannya beda dengan tangan kita. Warijlahul lati yamshi biha, dan jadilah aku kakinya yang dia berjalan dengan kaki itu. Kakinya beda. Nah, jadi kalau orang yang dicintai Allah ini, dia bisa melangkah, sekali langkah sampai ke kandangan sana, 2 langkah sampai ke Banjar, dan apa yang dilangkahnya selalu kebaikan. Wala in sa'alani, jikalau dia minta kepadaku, la'u'tiyannah, aku kasih akan dia. Wala in ista'adha, ini jikalau dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idannah, aku lindungi dia. Nah, jadi ini kita bertawassul kepada mereka itu karena kita menganggap mereka itu orang yang dicintai Allah. Pendengarannya beda dengan kita, penglihatannya beda dengan kita, tangan yang ia meraba beda dengan kita, kakinya beda dengan kita. Dia minta dikabulkan Allah, dia berlindung dilindungi Allah. Nah, itu orang yang kita jadikan tawassul. Waqad zahaba jumhur ahli sunnah wal jamaah wassawadul a'zam minal muslimin ila jawazi tawassul bizawati salihah awil umali salihin kama yajuzu dzalik bil amali salihah. Sungguh berpendapat mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah, kelompok yang besar dari kaum muslimin, berpendapat kepada boleh bertawassul dengan orang-orang salih atau dengan ahli-ahli amal orang salihin. Sebagaimana boleh kita bertawassul dengan amal salih. Kita boleh bertawassul dengan amal salih. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah. Baca Fatihah, itu namanya tawassul dengan amal saleh. Boleh, itu sepakat boleh. Boleh pula kita bertawassul dengan orang saleh. Jadi dengan amal saleh kita sendiri boleh, dengan orang saleh pun kita boleh bertawassul. Ya umumi qaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala secara umum, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan tuntutlah kepada Allah itu perantara. Fahaza amrun minhu ta'ala, ini ayat, ini firman, perintah dari Allah, bibtighail wasilah, dengan menuntut wasilah. Wahya wasilah kullu ma ja'alahu Allah sababan lizzulfa indah wa wuslatan ila qadhil hawaij indah. Wasilah itu tiap-tiap sesuatu yang Allah jadikan sebab untuk dekat di sisinya dan penghubung untuk menunaikan hajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruwiya bi isnadin sahih an Utsman ibn Hunayf anna rajulan a'ma ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'u Allah yakshifa basari. Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah. Nah, ini tawassul. Tawassul yang pertama, wahai Nabi, doakan kepada Allah bahwa Allah pulihkan mataku supaya bisa melihat kembali. Ayak sifat basari. Faqala jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta da'autullah wa in syi'ta sabarta. Jar Nabi kan pilih dua. Kalau kamu mau aku doakan, kamu bisa melihat. Tapi kalau kamu mau, sabar aja sebuta-butanya, baik juga. Nah, ini banyak sahabat-sahabat itu demikian kepada Nabi. Ada Langgari yang datang lawan Nabi, ya Rasulullah, doakan ulun. Ini pilih dua. Kamu kau doakan sembuh, atau kalau kamu sabar surga. Ada yang milih sembuh, ada yang milih surga. Ada bini-bini perempuan di zaman Nabi itu yang kadang-kadang hilang akal. Maka bini-bini bila hilang akal, ini tuh bertitilanjang. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun ini ada masalah. Kadang-kadang hilang akal, bertitilanjang. Doakan kepada Allah. Yang pilih Nabi dua. Mun ku doakan kamu sembuh. Kalau kamu kada ku doakan, kamu sabar, kamu ke surga. Lalu si perempuan tadi, ulun milih surga aja, ulun milih sabar. Cuma sebutnya mintakan kepada Allah, bila ulun hilang akal jangan bertilanjang, itu aja. Nah, maka didoakan oleh Nabi, sehingga kadang-kadang hilang akal, cuma hampir bertilanjang. Nah, itu ada lagi yang buta datang kepada Nabi, wahai Nabi, ulun buta. Nabi kan pilih dua, kau doakan sembuh atau kamu sabar ke surga. Ulun pilih surga, banyak juga macam itu. Nah, ini kadang laki-laki ini lain, dia buta datang kepada Nabi minta doakan supaya bisa melihat. Jadi Nabi munikam hendak, kau doakan, munikam hendak sabar kamu surga. Jadi laki-laki itu menjawab, hendak melihat saja wahai Rasulullah. Hendak melihat supaya kau melihat. Qala rawi fa amarahu, Nabi suruh laki-laki buta itu ayyatawadda'a, berwudu. Wa yuhsinu wudu'ah, membaguskan wudu. Summa yad'u bihadza du'a, kemudian berdoa dengan ini doa. Jadi Nabi kalau hendak melihat juga, itu wudu baik-baik wudunya, jangan sembarangan. Yang sunatnya dilaksanakan, makruhnya jauhi, berwudu bujur-bujur. Hanya rekam berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaik bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bik ila rabbi bi hajati lituqda li. Allahumma syafi'hu fiyya. Fadhahaba fa fa'ala ma amarahu bihi thumma raja'a wa qad absar. Ya, Nabi kan berdoa, ini doanya nah. Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepada Engkau, berhadap kepada Engkau dengan Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bertawassul dengan Nabi. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau, berhadap kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Engkau. Sebuting bertawassul pun langsung, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku berhadap dengan Engkau wahai Muhammad kepada Tuhanku pada hajatku agar ditunaikan hajat itu bagiku. Ya Allah, berikanlah Muhammad syafaat pada aku. Keduanya jar Nabi. Bulik laki-laki tadi dia laksanakan dan kembali kepada Nabi dalam keadaan sudah melihat matanya. Nah, ini bertawassul dengan zat Nabi, bertawassul dengan zat Nabi. Ya Allah, dengan berkat Nabi Engkau, dengan kedudukan Nabi Engkau, kabulkan hajatku. Wahai Rasulullah, aku berhadap kepada Engkau, kepada Allah. Ini dua tawassul di sini. Tawassul memanggil langsung ada,
Tawassul dengan menyebut nama Nabi yang kedudukannya pun ada. Walam yazali sahaba wa tabi'un man ba'dahum min as-salaf wal khalaf yasta'miluna hadha ad-du'a fi qada'i hawaijihim. Senantiasa para sahabat, para tabi'in, orang-orang sesudah mereka pun dari ulama dahulu, ulama kemudian memakai ini doa pada menunaikan hajat-hajat mereka. Jadi dengan Nabi boleh, dengan orang saleh pun boleh. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau dengan berkah, dengan kedudukan, dengan kemuliaan Habib si Anu atau Syekh si Anu atau guru si Anu. Wahai guru, tolonglah hamba, tolonglah murid Engkau ini misalnya. Itu boleh, asalkan mengerti tadi. Bukan mengiya gurunya, tapi yang dikiyau itu Allah, tapi disebut gurunya. Maksudnya adalah dengan berkah kedudukan gurunya di sisi Allah. Wa rawa Ibnu Majah Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, man kharaja min baitihi ila shalah faqala, jar Nabi kita, siapa yang keluar dari rumah menuju masjid lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir ragibina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ilaik fa inni lam akhruj batara wala ashara wala ri'a wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtiga'a mardatik fa as'aluka Allahumma an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta illa waqalallahu bi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lah wa aqbalallahu alaihi biwajhi hatta yaqdiya salatah. Jadi Nabi siapa turun dari rumah membaca doa ini hendak ke masjid sembahyang fardu, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan haknya orang-orang yang minta kepada Engkau, dengan haknya orang-orang yang gemar kepada Engkau, dengan haknya berjalan aku ini kepada Engkau. Aku tidak keluar rumah dalam keadaan sombong, tidak pula jahat, tidak pula ria, tidak pula sum'ah, tetapi aku keluar rumah semata-mata menjauhi murka Engkau, mencari ridha Engkau. Aku minta kepada Engkau, ya Allah, Engkau selamatkan aku dari neraka, Engkau ampuni bagiku dosa-dosaku, bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Keduanya bertawassul kepada Allah dengan orang-orang yang minta, dengan orang-orang yang cinta, sa'ilin ragibin. Siapa yang membaca itu doa ajar Nabi, Allah wakilkan dengan dia 70.000 malaikat memintakan ampun baginya. 70.000 malaikat disuruh Allah memintakan ampun terhadap orang itu. Allah berhadap atasnya dengan zatnya sampai dia selesai sembahyangnya. Ini dalil bahwa kita boleh bertawassul dengan orang saleh, bukan hanya amal saleh, orang saleh pun boleh dijadikan penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tawassulun sharih, ini tawassul yang jelas, bi kulli 'abdin mu'minin hayyan aw maita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti bi hadzal du'a inda khurujihi ila shalah. Nabi pun membaca doa itu ketika beliau hendak sembahyang. Kama rawahul Baihaqi wa Ibnu Sunni wa Ibnu Nuaimin. Nah, kemudian ma makna tawassul bi ahbabillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Faslun fi ma yutakhallaqu bihi minas sam'i. Ini pasal tentang bagaimana kita berakhlak sesudah kita meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Kita yakin bagaimana akhlak kita dengan Allah setelah kita yakin Allah itu Maha mendengar.
Amma sam'ullahi subhanahu, adapun mendengarnya Allah, padaliluhu dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah, wallahu huwas sami'ul alim. Al-Maidah 76. Al-Quran menyebutkan Allah itu maha mendengar, berarti dalil. Qaulu wa kana Allahu sami'an basira, An-Nisa 134. Allah maha mendengar. Wa amma thamaratu ma'rifati sam'i, adapun buah mengenal mendengarnya Allah, kita sudah ma'rifat Allah itu maha mendengar. Kalau sudah ma'rifat Allah itu mendengar, maka fakhawfuka, takut engkau, au hayauka, malu engkau, au mahabatuka, segan engkau, ayasma'a minka, bahwa Allah mendengar dari engkau, mazajaraka anhu, Allah mendengar dari engkau kalimat-kalimat yang ia larang engkau daripada itu, ma minal aqwal au karihahu laka minha minal aqwal. Allah mendengar, kita yakin, bahkan ma'rifat dah Allah itu mendengar. Kalau kita sudah ma'rifat Allah itu maha mendengar, takutan kita berucap sesuatu nang kada disukainya, asa kada-kadanya malu kita berucap apa yang didengarnya, malu berucap sesuatu nang kada suka oleh Allah Ta'ala. Wa bi an tajtaniba kulla qaulin la yajlubu naf'an wa la yadfa'u dharra fil hal walal mal, bahwa engkau jauhi tiap-tiap perkataan yang tidak mendatangkan manfaat, tidak menolak mudarat, baik sekarang maupun nantinya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Jar Nabi, siapa beriman dengan Allah, dengan hari kiamat, ucapkan yang baik atau diam, atau diam. Itu buah ma'rifat. Pertama kita mesti yakin, beriman, naik sampai ke ma'rifat bahwa Allah maha mendengar. Timbul ketakutan kita kalau Allah mendengar nang kada baik dari kita. Nah, wa amma takhalluqi bihi, adapun berakhlak dengannya, bagaimana akhlak kita sesudah kita beriman ma'rifat Allah itu maha mendengar. Fasama'una darbani, pendengaran kita ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya, huwa daruriyun wa huwa sama'ul ittifaqi, pendengaran yang kebetulan. Pendengaran kita ada dua macam. Ada mendengar kebetulan, terdengar. Asani kasbiyun, yang diusahai. Wahuwa, yaitu sama'u kulli ma farada alaika sama'ah aw nadabaka ilaih. Akhlak kita terhadap maha mendengar Allah bahwa adalah mendengari tiap-tiap yang dia fardukan engkau mendengarnya atau yang dia sunatkan engkau mendengarnya. Itu akhlaknya. Kasama'i kitabihi, mendengari kitab-kitab Allah, wa sunnati rasulihi, sunnah rasulnya, wal khutabil masyru'at, khutbah-khutbah yang disyariatkan, wa gairi dzalik minal masmu'at, selainnya daripada yang didengar, allati tadullu alai, yang menunjukkan atas Allah, wa tuqarribu ilai, mendekatkan kepada Allah. Itu akhlaknya. Kalau kita punya akhlak pendengaran, kita hanya mau mendengari sesuatu yang jadi pahala. Kita hanya mau mendengari sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Qaulihi ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, dengari, diam. La'allakum turhamun, niscaya kalian dapat rahmat Allah. Wa qaulihi fastami' lima yuha, dengari apa yang diwahyukan Allah. Wasma'u wa ati'u, dengari dan taati. Ini orang yang berakhlak
dengan pendengaran Allah, dialah orang yang menggunakan pendengarannya untuk yang mendekatkan diri kepada Allah. Faslun bima yutakhallaqu bihi minal basar. Pasal tentang sesuatu yang dijadikan akhlak dengannya daripada melihat. Allah Maha melihat. Dalilnya apa? Amma basarullah padalilu qawluhu wa anna Allah sami'un basir wa kana Allah sami'an basira. Dalilnya Quran. Quran menjelaskan Allah Maha melihat. Wa amma samaratu ma'rifatihi, buah ma'rifat. Kita sudah ma'rifat bujur Allah tuh melihat. Allah melihat. Asalnya kita yakin, naik kepada iman, naik kepada ma'rifat. Wa khaufuka minhu aw haya'uka aw mahabatuka. Takut engkau dari Allah atau malu dari Allah atau segan terhadap Allah, bahwa dia melihat engkau haitsu nahaka, sekira-kira yang Allah larang akan engkau, au yafqiduka au yafqidaka, atau Allah tidak melihat engkau haitsu tadaka, sekira-kira dia menyuruh engkau. Artinya takut kalau aku melakukan yang dilarangnya, takut aku kalau meninggalkan apa yang diperlukannya. Nah, itu orang yang ma'rifat kepada penglihatan Allah. Wa amma takhalluqi bihi, adapun takhalluqu bihi panadharu nadharbani, adapun berakhlak dengan penglihatan Allah, pandangan kita terbagi dua. Ahaduhuma daruriyun wa nazaru ittifaqi, pandangan itu ada pandangan ittifaqi, pandangan kebetulan, terlihati, itu pandangan namanya daruri. Kita kan ada melihat terlihati. Yang kedua kasbiyun. Kasbiyun ini memang melihat. Nah, melihat lain lawan terlihat. Wa takhallaqu bihi bi kulli nadharin awjabahu Allah taala 'alaika wa nadabaka ilaih. Berakhlak engkau daripada pendengaran itu, penglihatan itu, dengan tiap-tiap penglihatan yang Allah wajibkan atas engkau atau Allah sunnahkan engkau kepadanya. Gunakan penglihatan untuk melihat yang diwajibkan oleh Allah. Gunakan penglihatan kepada sesuatu yang Allah wajibkan melihatnya, atau yang Allah sunnatkan melihatnya. Contoh yang wajib macam apa? Kalhirasah fi sabilillah, seperti penjagaan di sabilillah. Dan kita wajib melihat. Nah, kita ini ditugasi oleh negara menjaga musuh, jangan sampai musuh menyerang. Kita jadi penjaganya. Nah, itu orang penjaganya mesti dia melihati. Nah, ini dia wajib menggunakan penglihatannya untuk melihat-lihat kalau ada musuh. Nah, berdosa kalau penjaga ini buring. Berusaha kalau penjaga ini kadang menggunakan penglihatan untuk melihat-lihat musuh, bisa main apa kayaknya. Nah, itu berdosa. Karena saat ini disuruh tugas untuk menjaga sesuatu, dia wajib menggunakan penglihatan untuk menjaga-jaga itu. Wan-nadhar fi masnu'atillahi dallah ala kamali qudratih, memandang pada ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan atas kesempurnaan kuasa Allah, wa tamami hikmatihi, sempurnanya hikmah Allah, wa syumuli ilmi, mencakupnya ilmu Allah, wa nufudhi iradati, dan lulusnya kehendak Allah. Lihati alam semesta, baik manusia, baik binatang, baik apapun. Karena semua ciptaan Allah itu menunjukkan kepada kita tentang Allah. Fa innaka tastadillu bis san'ati 'alal qudrah, engkau menjadikan dalil dengan ciptaan atas kekuasaan. Kita melihat ciptaan itu sudah bukti bagi kita ini ada yang mencipta.
Ada yang mencipta. Kada mau ada sorangannya, pasti ada yang mencipta. Wabil qudrah ala iradah. Kalau ini barang adalah ciptaan, berarti yang mencipta ini pasti bakal hendak maulah nih. Pasti bakal hendak maulah barang ini. Wabil iradah ala ilmi. Bilanya bakal hendak maulah ini pastinya tahu cara maulah. Pasti mengerti, paham, mengetahui bagaimana maulah itu. Wabil ilmi adalah hayat, orangnya pasti hidup, pasti hidup. Ini susunannya. Kita melihat sesuatu, oh ini ciptaan, ini ciptaan, ini ulahan. Pasti maulah ini bakal hendak. Pasti yang maulah ini ada ilmu, makanya bisa maulah. Pasti yang maulah ini hidup. Nah siapa nama maulah nih? Nah siapa nama maulah? Nah kembali kepada Al-Quran. Wallahu khaliqu kulli syai, misalnya Allah jualah pencipta tiap-tiap sesuatu itu. Oh ternyata Allah menciptakan ini. Wa dalilu takhalluq bidzalika qauluhu ta'ala qul inzuru madza fis samawati wal ard. Dalil berakhlak dengan penglihatan ialah firman Allah, katakan pandanglah apa yang ada di langit dan di bumi. Jangan hanya mandang langit bumi, tapi pandanglah apa yang ada di langit dan bumi. Wa qauluhu unzuru ila samarihi idza asmar. Tengok kepada buahnya di saat itu berbuah. Qaulihi wanzur ila al-'idham kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma. Tengok bagaimana kepada tulang belulang, kami angkat dia, kami pakaiani dia daging. Wa kama amaraka an tanzura ilal akwan bin nazar al haqiqi faqad amaraka bi an tanzura ila dayyan bin nazar takdiri. Sebagaimana Allah suruh engkau memandang kepada alam semesta dengan pandangan yang nyata, Allah suruh pula engkau memandang kepada Tuhan dengan pandangan mata hati. Pandangan mata hati. Wa ja'ala ihsanaka li ibadati. Allah jadikan ihsan engkau itu untuk ibadah kepada Allah. An ta'budah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat akan Allah. Melihat akan Allah. Engkau beribadah seolah-olah melihat akan Allah. Melihat Allah Ta'ala. Dimaksud di sini pandangan hati, bukan pandangan hakiki yang ada ini, yang nyata ini. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Hati engkau artinya, hati engkau melihat Allah. Di mana hati bisa melihat Allah? Melalui yang tadi. Ini tembok, pasti ada yang maulah. Maulah pasti orangnya kuasa, pasti bakal hendak, pasti berilmu, pasti hidup. Siapa nama maulah ini? Allah Ta'ala. Nah itu harus melihat kepada Allah. Jadi mata kepala melihat kepada tembok, mata hati melihat kepada yang mencipta, yang bakal hendak, yang maha hidup, yang berilmu, Allah Ta'ala tadi. Fa illam takun tara, kalau engkau belum bisa demikian, kita ini belum bisa lagi macam itu, melihat sesuatu dengan mata ini, hati melihat Allah, belum bisa. Nah, pilihan yang kedua, fa illam takun tara fa innahu yara. Menikam kada bisa macam itu, di saat engkau beribadah, yakini Allah melihat engkau. Kita bertakbir, dilihat Allah. Kita berdiri, dilihat Allah. Kita rukuk, dilihat Allah. Kita sujud, dilihat Allah. Kada kau macam tadi, macam ini paling kada. Fa illam takun tara fa innahu yara. Faslun bima yatakhallaqu bihi minal